Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari 1 Yohanes pasal yang 1. 1 Yohanes pasal 1. Kita membaca dari ayat 1 sampai 4. Bagian ini perlu kira-kira 4 minggu untuk kita berkhotbah. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kita membaca ayat pertama dan kedua bersama-sama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dengan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Mari kita berdoa sekali lagi. Dengan gentar kami datang kepadamu ya Tuhan, karena setiap kali kami memberitakan firman-Mu, kami takut jikalau hidupmu tidak diberitakan sekaligus. Kami takut kami hanya menyatakan pengetahuan kognitif, dan kami tidak membawa manusia datang kepada persekutuan di dalam diri anak-Mu dengan Bapa. Kami berdoa kiranya pada pagi ini Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Kaum pilihan yang sudah Kau tetapkan sebelum dunia diciptakan, untuk menjadi orang yang datang, yang mendengar, yang beriman, yang bersekutu, yang mengenal dan memberitakan hidup itu di dalam dunia ini. Dunia yang sedang menuju fana, yang sudah menuju kepada kebinasaan. Kau masih mau memanggil kaum pilihan-Mu untuk menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi terang, menjadi hidup yang disalurkan, menjadi garam untuk memperdamaikan dunia ini. Kami berdoa kiranya mimbar ini sekali lagi diurapi oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap khotbah yang disampaikan adalah khotbah yang benar-benar membawa firman yang mengandung hidup. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang hina ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri mengurapi dengan kuasa Roh-Mu dan dengan kekuatan daripada kesucian, keadilan, kebajikan Tuhan sendiri, sehingga setiap jiwa boleh memperoleh berkat dari firman yang dikabarkan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Injil Yohanes dimulai dengan permulaan. 1 Yohanes juga dimulai dengan permulaan. Ini permulaan apa? Permulaan daripada segala sesuatu yang dicipta, atau permulaan daripada segala sesuatu sebelum ada. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita mengatakan permulaan, selalu kita berada di dalam satu konsep kurun waktu yang terbatas. Lalu kita mengatakan permulaan Republik Indonesia, permulaan satu sekolah, permulaan terdirinya satu organisasi. Itu permulaan yang berada di dalam limitasi kurun waktu. Tapi saudara-saudara, 2 kali istilah yang ditulis di dalam surat yang ditulis oleh Yohanes sama seperti apa yang ditulis oleh Perjanjian Lama dari permulaan. Tetapi bedanya ada permulaan di dalam Kejadian, itu permulaan ciptaan. Tetapi ini ada permulaan daripada yang ada pada diri sendiri. Satu-satunya buku di seluruh kitab suci yang memberikan kepada kita konsep
permulaan yang melebihi daripada segala permulaan, yaitu kitab suci ini sendiri. Pada waktu Tuhan mengutus Musa pergi ke istana Mesir untuk memerintahkan Firaun membiarkan rakyatnya keluar dari Mesir, lalu dia tanya, siapakah engkau? Apakah namamu? Jikalau mereka tanya kepadaku, siapa yang mengutus aku pergi, lalu aku harus bagaimana menjawabnya? Maka Tuhan memakai satu istilah yang tidak pernah muncul dalam buku apapun, di dalam filsafat, di dalam kebudayaan, di dalam agama, di dalam tulisan manusia, yang mengatakan aku adalah yang ada itu sendiri. I am who I am. Kalimat ini adalah kalimat ciri khas daripada perjanjian lama yang menjadikan wahyu Tuhan melampaui semua spekulasi dari manusia tentang agama. Inilah kalimat yang begitu superior sehingga semua yang disebut kitab-kitab dari agama lain menjadi suram. Saudara-saudara, karena I am who I am telah mengandung satu self-sufficiency, self-existing, self-immortal, self-existing, eternal being. Dia tidak berada di proses, dia tidak berada di penggeseran waktu. Karena I am who I am, bukan I was, I am, and I shall be. Sembarang siapa yang mengatakan I was, I am, I shall be, dia harus mengaku dia berada di dalam proses waktu. Sebenarnya hanya Allah tidak. Allah tidak I was, Allah tidak I will be. Allah kalau mengatakan kalimat itu adalah berkata kepada orang-orang yang dijanjikan, yang berada di dalam kurun waktu. Itu sebab satu ciri khas yang luar biasa beda dengan semua bentuk bahasa daripada seluruh dunia adalah pada waktu Allah mengatakan, aku akan berjanji memberikan apa-apa kepada kamu, dan itu akan terjadi. Semua itu bukan pakai future tense, tetapi pakai past tense. Nah, ini heran sekali. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah lewat berarti sudah pasti dan tidak mungkin dirubah. Saudara-saudara, dia sudah mati. Ia sudah mati berarti dia sudah terjadi. Kematian sudah melanda dia, dan dia sekarang tidak lagi hidup di tengah-tengah kita. Itu namanya dia sudah mati. Maka pada waktu Tuhan mengatakan aku akan, waktu dia mengatakan akan, dia justru pakai past tense. Apa sebab? Karena itu ada sesuatu janji yang pasti terjadi dan tak mungkin tidak terwujud di dalam sejarah. Tuhan Allah yang mempunyai keadaan yang melampaui proses waktu, itulah Tuhan yang sejati. Itulah Tuhan yang tidak perlu lagi satu unsur penyebab yang lain untuk menjadikan dia berada. Dia adalah Tuhan yang berada pada sendiri, Tuhan yang bercukup pada sendiri, Tuhan yang berkekal pada sendiri, Tuhan yang mempunyai hidup pada sendiri, self-existing, self-living, self-sufficient, self-eternal, self-immortal God. Dia adalah Allah, dan dia menjawab aku adalah yang ada itu sendiri. I am who I am. Dan inilah akhirnya menjadi ciri khas di dalam pembicaraan Kristus memperkenal diri. I am, I am, I am, I am. Yang bikin orang Yahudi bingung. Mengapa dia berbicara seolah-olah dia menganggap diri adalah Tuhan Allah. Itulah sebenarnya Kristus harus dipaku di atas kayu salib. Karena dia menyatakan diri sebagai Allah, tapi dia bertubuh manusia. Itu sebab Richard Niebuhr di dalam bukunya yaitu Christ and Culture, dia mengatakan di tengah-tengah kedua ini, kebudayaan Yahudi dan keberadaan Yesus, harus pilih satu. Karena keberadaan Yesus yang berani mengaku diri I am menjadi pengancaman terbesar bagi kebudayaan Yahudi. Dan kebudayaan Yahudi tidak mungkin menerima seorang berdaging, berfisik, mengaku diri sebagai Allah. Maka akhirnya mereka di antara harus pilih dua ini, mereka lebih mau pilih tradisi Yahudi yang diturunkan melalui interpretasi yang salah daripada Talmud dan sebagainya. Nah, mereka tidak peduli keberadaan Kristus di tengah-tengah mereka. Mereka lebih baik bunuh Yesus, serahkan dia kepada Pilatus untuk dibunuh atas kayu salib, supaya kebudayaan Yahudi boleh dilestarikan terus di dalam sejarah. Either one. Saudara-saudara, inilah kekristenan. Jangan kira kita orang Kristen akan disukai oleh semua musuh-musuh Kristen dengan kita senyum-senyum sama mereka, atau kita baik-baik sama mereka saja.
Pada satu hari waktunya Tuhan sudah sampai, engkau harus menyatakan engkau mau mati untuk Injil, lalu dipelihara hidup kekal sampai selama-lamanya, atau engkau berkompromi dan akhirnya dibuang oleh Tuhan. Barang siapa menyangkal diri bagi Injil, akan aku pelihara. Barang siapa yang menyangkal namaku, aku akan tidak mengakui dia di hadapan Bapa. Saudara-saudara sekalian, inilah ciri khas kekristenan. Dan Allah yang ada pada mula, bukan mulanya ciptaan. Mula ciptaan karena tindakan kejadian, tindakan daripada Tuhan yang mencipta. The action of creativity, itu menjadikan creator world exist. Allah bukan berada pada mula segala sesuatu diciptakan, tapi segala sesuatu ada mula karena dia mencipta. Tapi Allah tidak dicipta. Maka Allah itu ada mulanya pada sendiri. Jadi sebelum segala sesuatu berada, dia sudah ada. Itu namanya I am who I am. Nah, ini menjadi konsep yang paling dasar dimulainya kedua buku. Buku Injil Yohanes dan buku 1 Yohanes. Di sini katakan apa yang telah ada sejak semula. Arki itu yang semula yang ada pada diri, itu adalah Tuhan Allah sendiri. Dan saudara-saudara sekalian, dia tidak perlu penyebab, dia tidak perlu pendukung, dia tidak perlu fondasi, dia tidak perlu pencipta, karena dia ada pada diri sejak semula. Kita mempunyai Tuhan seperti ini, mari kita sadar, mari kita insyaf, sehingga kita bukan hanya satu keberadaan yang berada di sejarah saja. Karena kami selalu berkait iman kita dengan kekuatan dan tangan semula sebelum segala sesuatu berada. Saudara-saudara sekalian, orang mempunyai konsep melintasi akan zaman, konsep melampaui akan waktu, dan selalu mengikat keberadaan dia dengan Allah yang menjadi semula dan menciptakan segala sesuatu. Karena kehendak penciptaan itu, dia akan mempunyai kekuatan eksistensi luar biasa. Pada waktu Martin Luther dikucilkan keluar, ekskomunikasi, maka apa yang menjadi jaminan? Apa yang menjadi kekuatan bagi dia hidup di dalam dunia? Karena menurut tradisi, di luar gereja tidak ada keselamatan. Kalimat ini sudah menjadi darah daging. Kalimat ini sudah menjadi tulang sumsum yang membentuk iman. Sehingga barang siapa dikucilkan daripada gereja, dia tidak ada pengharapan dan tidak ada hak untuk hidup di tengah-tengah orang Kristen. Saudara-saudara, tapi disitulah sesuatu dalil loncatan menurut kehendak Allah yang kekal yang selalu muncul dalam kitab suci. Hari ini saya tidak bicara lagi karena di dalam Ibrani saya sudah pernah mengucapkan itu. Sama seperti Yesus Kristus, dia menjadi imam tidak ada dasarnya karena dia keturunan Daud, dia keturunan suku Yehuda. Dia tidak seharusnya berjabatan sebagai imam. Tapi loncatan itu terjadi pada waktu Daud mengatakan, aku telah bersumpah jadikan dia imam menurut silsilah status Melkisedek. Di sini loncatan sudah melewati 450 tahun. Sebelum Musa, sebelum Harun mendirikan sistem imamat yang diperintahkan oleh Allah, sudah ada seorang nama Melkisedek, dihormati oleh Abraham dan diberikan perpuluhan yang terbaik dari barang tawanan untuk diberikan kepada dia. Dan Yesus tidak perlu, karena keturunan daripada imamat, keturunan daripada Harun baru boleh menjadi imam. Karena loncatan itu terjadi. Namanya Martin Luther pada waktu dia ekskomunikasikan, apa yang menjadi jaminan, apa yang menjadi fondasi, apa yang menjadi prinsip yang paling kuat, dia adalah orang diselamatkan, tidak perlu diakui oleh gereja. Saudara-saudara, loncatan-loncatan ini selalu menjadi satu kaki diang yang dipindahkan oleh Tuhan untuk menunjukkan sesuatu rencana kekekalan yang tidak dimengerti oleh orang yang berada di dalam organisasi, formalitas, dan di dalam administrasi. Sebagaimana Yohanes Pembaptis bukan berkhotbah di bait Allah, tapi berada di padang belantara, dan di situ Roh Kudus menyertai, bukan lagi berada di dalam bait Allah, di mana Kayafas dan Hanas, dua orang sama-sama menjadi imam besar karena nepotisme. Saudara-saudara sekalian, kita lihat ini cara Tuhan bekerja lain sekali. Kemarin pagi saya di master class saya mengatakan, perhatikan kaki dian yang dipindahkan oleh Tuhan.
Kaki dia dipindahkan Tuhan itu karena rencana Tuhan jauh lebih besar daripada rencana organisasi, formitas, tradisi. Saudara-saudara, para orang aktif masih memegang bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Maka Martin Luther keluar, Calvin, Beza, Bullinger, semua orang yang dari reformator itu adalah orang di luar gereja. Mereka tidak diselamatkan. Puji Tuhan, reform teologi menemukan loncatan itu. Kita menjadi orang Kristen, kita diselamatkan bukan karena diakui oleh Paus, bukan karena ditumpang tangani oleh tradisi. Kita menjadi orang yang diselamatkan karena sebelum dunia diciptakan, kita sudah dipilih. Doktrin predestinasi menjadi suatu jaminan, menjadi suatu fondasi, menjadi suatu kekuatan yang lebih besar daripada dengungan suara tradisi. Saudara-saudara, dari situ orang-orang Kristen tahu, I am here because before the foundation, before the creation, before the existing of everything in this universe, because of eternal will of God, I was predestined to be His child. Di sini kekuatan iman berjangkar. Di sini status kekristenan tidak digoncangkan. Saudara-saudara, mari kita menemukan semua tulang sumsum yang berada di Alkitab sampai akhirnya kita mengetahui kenapa kita menjadi orang Kristen. Kenapa kita beriman seperti ini? Karena inilah janji dari Tuhan. Dan Allah yang dari semula mempunyai rencana sampai akhir zaman, yang memberikan tantangan kepada Israel dengan ilah yang manakah berani engkau membandingkan saya, yang dari awal menunjukkan terjadinya segala sesuatu yang akhir. Jadi yang melintasi zaman, yang melampaui waktu, yang dari the alpha point sama omega point, semua berada di dalam tangan dia. Karena dia sang perencana dan sang pemimpin petunjuk arah sejarah seluruh umat manusia. Dia adalah Tuhan yang ada pada diri sendiri. Dan dengan konsep inilah maka Yohanes mulai mengatakan kalimat ini, apa yang telah ada sejak semula. Bukan ada permulaan yang lain yang membuat permulaan baru bagi yang dicipta. Karena dia sendiri sang pencipta. Dia tidak perlu dimulai. Dia tidak perlu dicipta. Dia tidak perlu ada sesuatu penyebab yang menghasilkan keberadaan dia dengan ada permulaan baru daripada eksistensi dia. Karena dia sendiri ada pada semula. Nah, istilah semula ini adalah beyond time, transcends time and space. Ini ada sesuatu yang melampaui waktu, melampaui tempat. Saudara-saudara, kadang-kadang di dalam penginjilan engkau menemukan orang mengatakan, coba tanya, Allah dari mana? Jawab, Allah dari mana? Nah, ini orang yang menanya pertanyaan ini, termasuk filosof yang terkenal di Inggris, namanya Bertrand Russell. Kira-kira tahun 40-an dia tulis satu buku, Why I Am Not a Christian. Pada waktu saya masih muda, saya membaca. Buku itu mengatakan, why I'm not a Christian. Di tengah-tengah buku mengatakan, if you ask Christian, where are this world come from? Dunia ini dari mana? Surely they will answer you, this world is created by God. Dunia dari mana? Orang Kristen pasti jawab, dunia diciptakan oleh Tuhan Allah. Benar kan? Kalau Anda ditanya dunia dari mana, jawab apa? Pasti kan? Dicipta oleh Tuhan. But you ask furthermore, and who created God? Kalau dunia dicipta Allah, Allah dicipta siapa? They will surely become dumb and no answer. Dengan otomatis orang Kristen akan bisu dan tidak jawab lagi. Maka konklusinya, itulah sebabnya agama Kristen adalah agama yang sudah diserang, hancur sendiri. Nah, ini Bertrand Russell mempunyai kedua keahlian. Pertama, matematik, kedua filsafat. Di dalam matematik dia betul-betul hebat, dan di dalam filsafat dia menemukan semacam teori baru namanya neutral monism, dan dia pernah kerjasama dengan Alfred North Whitehead di dalam beberapa bidang, dan dia terkenal luar biasa. Saya bilang, Bertrand Russell, silakan kerjain filosofi kalau engkau senang, kerjain matematik silakan kalau engkau memang berbakat, but when you come to theology, it shows that you are so stupid. Di dalam teologi dia sama sekali tidak ngerti. Karena apa? Dia mengatakan dunia kalau diciptakan oleh Allah, maka Allah diciptakan oleh siapa?
Kalau dunia diciptakan Allah, Allah diciptakan siapa? Dia berani mengeluarkan kalimat itu, berarti di dalam konsep dia segala sesuatu itu harus diciptakan. Oh iya dong, ini menurut Kristen. Tidak ada yang tidak dicipta. Segala sesuatu dicipta, lalu dia masukkan kalau begini Allah juga harus dicipta dong. Kalau Allah harus dicipta berarti konsep dia Allah termasuk salah satu di antara yang disebut segala sesuatu. One among so many, segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu ada satu yang namanya Allah. Dia harus dicipta. Berarti konsep dia memiliki seorang konsep Allah yang dicipta. Dan saudara-saudara, Allah yang dicipta bukan Allah. Kalau Allah tidak dicipta. Kalau dicipta bukan Allah. Semua 1, 2, 3. Kalau Allah bukan dicipta. Kalau yang dicipta bukan Allah. Nah ini menyangkut kalau begini, apakah Pak Tong percaya ada yang self-existing? Adakah sesuatu yang ada pada diri yang tidak perlu dicipta? Pasti. Kenapa? Truth is forever. Saudara, kebenaran itu ada pada diri. Kebenaran itu tidak mulai karena ada unsur lain sebagai penyebab. Saya tanya, 2 tambah 2 berapa? Ini udah bisa. Sekali lagi, 2 tambah 2 berapa? Mulai kapan? Ayo jawab. 2 tambah 2 mulai kapan? Mulai engkau lulus SD? Atau mulai mamamu dilahirkan? Atau mulai adanya seorang namanya Euclid, bapak daripada geometri? Atau dari Archimedes? Apakah daripada penemuan permulaan adanya aritmetik? Tidak. 2 tambah 2 tidak perlu permulaan. Karena dia sendiri adalah ada pada diri. Itulah sesuatu permulaan pada diri, tidak perlu dimulai oleh yang lain. Kalau you percaya kebenaran itu ada pada diri tanpa permulaan dan tidak perlu dicipta, mengapa engkau tidak bisa percaya Allah ada pada sendiri, ada pada sendiri dari kekal dan tidak perlu dicipta? Bedanya adalah truth in your speculation, your cognitive understanding, in your epistemology. Itu hanya the truth yang subject to the limit of your understanding. Tetapi truth yang dikatakan Alkitab adalah truth in person. Kebenaran yang ada pada diri dengan mempunyai oknum. Truth in person. Itulah kebenaran yang dinyatakan di Alkitab. Saudara-saudara, maka sejak itu saya melihat banyak filsafat itu sebenarnya hanya menyatakan kebodohan penulis sendiri yang belum terbongkar. Saudara-saudara, selama berpuluh-puluh tahun saya masuk ke dalam bidang filsafat, mengajar filsafat, saya terus menemukan berapa bodohnya manusia yang menganggap diri intelektual, menganggap diri akademik, tapi mereka mempunyai lowongan, mempunyai kesulitan-kesulitan yang membatas diri yang sendiri tidak sadar. Itu sebab abad ke-20 menjadi satu abad pada waktu tahun 60-an mulai melawan dunia akademik dengan akademik yang lain. Yaitu postmodern menjadi arus yang penting melawan modernisme. Karena terlalu emphasis pentingnya rasio mengakibatkan seluruh dunia kebenaran menjadi statis dan mati, termasuk teologi. Itu sebab firman hari ini mengatakan, aku beritakan kepadamu firman hidup, bukan firman pengetahuan. Jikalau kekristenan tidak mengerti ini, dan kekristenan tetap berada menggang buntu akademis pengetahuan kognitif, dan tidak ada hidup yang disalurkan, Kristen harus tutup pintu. Di sini kedua kubu kekristenan yang menghancurkan diri, yaitu academic no life and so-called life, no academic and no true power of life. Dua-dua ini tidak bisa mewakili kekristenan. Dua-dua ini tidak bisa represent the true Christianity. Itu sebab reform Injili harus didirikan. Saudara-saudara, hanya reform tidak cukup. Kalau reform tidak Injili, gereja tetap akan tutup. Kekristenan hidup karena ada penginjilan. Semua 1, 2, 3. Kekristenan hidup karena ada penginjilan. Waktu saya mau di wisuda tahun 1964, saya tanya, apakah saya lega? Apakah saya tidak malu saya di wisuda kalau saya tidak bawa banyak jiwa kepada Tuhan? Jikalau saya cuma bisa hafal buku, saya bisa bikin skripsi, saya bisa tempuh ujian, saya dapat angka yang banyak. Tapi berapa orang yang pernah mengenal Tuhan melalui aku?
Berapa orang dari gelap kembali kepada terang. Berapa orang berdosa karena penginjilan saya sampai dia bertobat, menangis menerima Tuhan Yesus. Kalau saya tidak ada kekuatan itu, lalu saya diwisuda, apa saya tidak rasa malu? Itu waktu saya sangat bergumul. Saya seorang yang tidak gampang ambil keputusan. Itu sebab setelah khotbah 15.000 kali baru saya mau ditabiskan. Saudara-saudara sekalian, saya banyak hal lambat, jauh lebih lambat. Tapi keputusan-keputusan saya ambil selangkah demi selangkah. Hampir sampai hari ini tidak ada yang saya menyesal. Karena apa? Saya tidak berani sembarangan ambil keputusan. Saya harus jelas pimpinan Tuhan dengan jelas. To be a sincere, honest follower of Jesus Christ. Sehingga kuasa itu terus berada di dalam diri saya. Saudara-saudara, di sini Yohanes mengatakan yang ada pada diri sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang telah kami lihat dengan mata kami sendiri, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Jadi di sini firman itu dilukiskan atau diutarakan dengan bersifat-sifat yang luar biasa berbeda dengan Greek filosofi. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Socrates hanya semacam spekulasi imajinatif dia. Apa yang dikatakan oleh Plato hanya satu ide yang tinggi daripada dia. Maka great dialogue of Platonism itu semua adalah pikiran bagaimana untuk mencapai yang terbaik. Dan dia memakai suara yang menggantikan Socrates dengan Proton yang lain-lain untuk membicarakan apa yang terbayang di dalam pikiran dia. Yang terbaik itu apa? Teori apa terbaik? Itu semua ada teori-teori manusia. Tapi di sini aku memberitahu kepada engkau firman hidup. Dengan kalimat pertama Yohanes menerobos tradisi daripada akademik di Gereja. Dengan kalimat pertama dia menyatakan sifat kualitas perbedaan antara firman yang diberitakan oleh Kristus dengan semua yang ditulis oleh filosof-filosof. Saudara-saudara, the word of life, firman hidup. Nah, inilah kekristenan. Kapankah mulai kekristenan menurunkan diri? Kapankah kekristenan mulai menjatuhkan diri, mempersamakan diri dengan orang-orang akademik di dunia ini? Yaitu pada waktu mereka tidak sadar kalimat ini. Mereka pikir asal belajar pengetahuan banyak itu sudah cukup menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, aku memberitakan kepadamu sesuatu firman hidup yang ada pada mula. Jadi sebelum ada segala sesuatu dia sudah ada. Siapa dia? Yaitu yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang pernah kita jamah, yaitu yang pernah hidup di tengah-tengah kita. Jadi ini langsung dia mengatakan mengenai inkarnasi. Jadi firman itu bukan teori dari manusia yang dari human centered, human base untuk menuju, tetapi dari sana yang turun ke sini. Nah, ini perbedaan. Saudara-saudara, setiap Natal kita jadikan kebaktian penginjilan. Kenapa? Karena itu beban. Mengapa Tuhan datang ke dunia? Karena dia mau menyelamatkan. Dia bukan datang untuk bikin Santa Claus, bikin pohon Natal kelihatan lucu-lucu, rame-rame. Lalu setiap Natal orang berdosa lebih banyak dari hari-hari biasa. Itu bukan maksud Tuhan. Tuhan datang untuk membasmi dosa, menyelamatkan orang keluar daripada kuasa iblis. Nah, itu sebab Kristus turun ke dunia. Inkarnasi. Incarnation. Allah masuk ke dalam tubuh, Allah menjadi manusia. Nah, ini langsung ayat pertama kita memberitakan firman hidup yang dari semula ada pada sendiri. Tapi di dalam sejarah kami melihat dengan mata sendiri, kami dengar dengan telinga sendiri, dan kami menjamah dengan tangan sendiri, meraba dia karena pengalaman dia hidup di tengah-tengah kita. So the God beyond the sky is all the God within us. The God who created and above everything created, He is now within the creation world. Saudara-saudara, ini satu hal yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang daripada mitos, mitologi, semua agama, baik di dalam Mesir maupun di dalam Babilonia.
Saya menemukan konsep kebangkitan itu pernah ada di mana. Ternyata pernah ada samar-samar di dalam satu mitologi dari Mesir. Nah, saya sekarang tidak mengajar tentang mitologi Mesir sekarang. Tapi ada satu dewa yang dibunuh, sesuai itu dibangkit kembali untuk membalas dendam dewa yang membunuh dia. Nah, ini ceritanya. Tapi kebangkitan sebagai konsep yang terjadi pada wujud manusia tidak pernah ada. Di dalam Babilonia tidak pernah ada. Nah, itu mengkaitkan sesuatu pikiran saya. Sebenarnya sumbangsi dari Hebrew culture, Hebrew religion kepada seluruh dunia itu apa? Dunia ini dibentuk secara kultur, khususnya Barat oleh dua kultur. Satu kultur Helenistik, yang satu kultur Hebrew. Kedua kultur ini membentuk seluruh dunia Barat sampai menjadi seperti hari ini. Dan saudara-saudara, di dalam dunia Greka yang menjadi istilah paling penting adalah seeing. Di dalam seluruh kebudayaan Ibrani yang paling penting adalah hearing. Ya. Tapi sekarang di dunia Barat yang paling penting adalah knowing. Tapi di dalam Kristus menggabungkan semua, akhirnya menjadi hidup sebagai living being. Saudara-saudara, Greka melihat apa? Melihat ke bawah. Jadi kalau saudara lihat itu semua lukisan fresko atau semua kesenian daripada orang-orang Mesir adalah mukanya tidak ke depan. Jarang sekali ke depan. Ada beberapa, kebanyakan ke pinggir. Lalu badannya ke depan, kakinya ke pinggir. Itu kesenian ciri khas orang Greka. Jadi kaki umpama ke sini, ya, muka ke situ, tapi begini. Nah, coba lihat. Itu adalah orang begitu lihat pundaknya penuh, tapi kepala mencong, kakinya ke sana, gini. Nah, itu Mesir. Tapi kalau Greka tidak. Greka itu seluruh 360 derajat dia bisa keliling dan dia bisa memberikan postur yang begitu alamiah sehingga mencapai sesuatu pengukuran golden rule yang hampir tidak bersalah kecuali dua orang seniman yang paling besar, satu Phidias, satu lagi Praxiteles. Mereka punya ukuran hidung, bibir, apa semua cocoknya sampai begitu lihat, wah, setiap orang lihat itu patung Greka pasti merasa dia lebih cantik dari nyonyamu. Lebih ganteng daripada suamimu. Karena mereka begitu menemukan golden rule di dalam bangunan, arsitektur, apa semua. Greka bagaimana membentuk pilar itu sampai ke tengah sedikit gemuk, lalu masuk lagi. Sehingga engkau berdiri di bawah kuil, engkau melihat tiang itu keindahannya bukan bisa dibandingkan dengan lurus kayak gini. Orang Greka kalau lihat tiang kayak gini, dia ketawa setengah mati lalu dia pergi. Saudara-saudara, mereka sudah terlatih dengan estetik yang tersempurna yang tidak pernah disaingi. Sehingga pada waktu Amerika mendirikan negara United States, mereka mengambil keputusan what kind of architecture we should choose to be the most important building of this country. Maka mereka memakai Romanes, pakai Greka, Gotik, Rokoko, Barok, modern. Mereka pikir akhirnya di dalam kongres mereka mengambil keputusan Greka. Karena Greka mewakili keindahan yang tidak pernah dilewati dan juga mewakili sesuatu sistem yang mementingkan demokrasi. Itu sebab engkau lihat itu Parliament House, White House, itu engkau melihat itu Supreme Court di Washington DC, semua pakai cara Greka. Sampai abad 21 pun banyak bangunan tidak mau pakai Calatrava dan apa itu orang-orang Calatrava dari Spanyol dan sebagainya. Mereka memakai tetap Greka. Nah, Greka adalah satu kebudayaan yang penting. Lihat, waktu mereka lihat lalu mereka memikir. Lihat mengakibatkan pikir. Pikir mengakibatkan pengetahuan. Maka logi daripada pikiran-pikiran rasio melalui lihat-lihat apa dunia yang dicipta. Ini Greka. Tapi Hebrew lain. Ibrani kebudayaannya pentingkan satu kalimat, bukan seeing tapi hearing. Dengar. Dengar apa? Dengar interpretasi dari Allah yang menciptakan dunia yang bisa dilihat. Kalau saudara bawa orang ke museum, orang yang ngerti langsung mau pulang, marah dia. Ada apa di sini? Tidak ada apa-apanya. Karena tidak ngerti, hanya menyatakan kebodohannya. Tapi kalau ada orang menjelaskan ini begini, oh ternyata begini.
Kalau begini artinya dalam sekali. Ini mulai tahun apa? Mulai apa? Kalau dia sudah dengar, baru dia lihat ditambah dengan dengar, pengertian mengarah penglihatan dia, seluruh pikiran terarah. Nah itu orang baru mulai menjadi pintar. Saudara-saudara. Nah ini sebab bedanya Gerika sama Ibrani adalah Gerika cuma lihat apa? Lihat yang dicipta. Tetapi Ibrani dengar yang mencipta. Nah ini bedanya. Jadi Hebrew culture listen the interpretation of God concerning the meaning of life, the hope of faith, and the creation and the miraculous portion and everything so wonderful created by God. Dari sini makanya orang Yahudi luar biasa. Sekarang Gerika sudah mulai hancur kan. Sekarang Gerika tidak ada apa-apanya. Tapi Yahudi masih menjadi salah satu bangsa yang mendapatkan Nobel Prize yang terbanyak. Tapi bagi mereka tidak dapat Nobel Prize, tidak apa-apa, itu soal kecil. Mereka yang penting adalah listen to God. Itu istilah syama daripada Deuteronomy pasal 6 ayat 4. Dengarlah Israel. Hear ye Israel, your God is the only God. Allahmu adalah Allah yang esa. Tritunggal mulai muncul di situ. Orang liberal mengatakan itu ada majestic plural, bagi saya too shallow. Karena wahyu mengenai Allah Tritunggal itu hanya ada di kitab suci ini. Berbeda dengan caranya literatur yang dipakai oleh orang-orang di Timur Tengah. Saudara-saudara sekalian, hear ye Israel. Jadi suara dari atas, bukan mata dari bawah. Mata dari bawah melihat yang dicipta oleh Tuhan, menemukan loki. Telinga mendengar suara dari atas, menemukan iman, pengharapan, dan kekekalan. Itu adalah Ibrani. Bedanya dengan Gerika. Dan dua ini sekarang muncul istilahnya di sini. Yohanes mengatakan firman yang hidup. Kami dengar sendiri. Kami lihat sendiri. Dia sudah konklusikan jauh lebih penting daripada apa yang ditemukan oleh Gerika dan Ibrani menjadi satu. Dan kami jamah sendiri. Ini tidak ada. Saudara-saudara, setiap kali saya melihat kitab suci, saya lihat kitab suci tidak seperti apa yang kau pikir, begitu dangkal saja. Lalu kita mau mengerti kitab suci melalui politik, melalui etika, melalui teori-teori daripada dunia ini. Tidak mungkin. Engkau harus mengerti kitab suci daripada isi hati Tuhan. Maka sebelum Calvin menulis systematic theology yang disebut judulnya adalah The Institute of Christian Religion, 3 orang tidak mau pakai sistem, tidak mau pakai teologi, yaitu Augustine, Calvin, sama Karl Barth. Mereka tidak mau pakai istilah teologi, karena istilah teologi ini pada waktu zaman kuno itu equalized with mythology di Gerika. Maka mereka mengatakan church dogmatic, mereka mengatakan Christian religion institution, mereka mengatakan civitas Dei. Ini ada kekhususan yang harus kita mengerti. Karena istilah systematic theology sudah menjadi sesuatu buah daripada Aufklärung. Menjadi satu buah daripada konsep mentalitas zaman Enlightenment yang tidak bisa mengeluarkan kita daripada sistem-sistem yang mematikan. Nah ini perlu satu revolusi lagi. Kita teruskan. Nah di sini hear, see, and kita meraba. Kita mendengar, kita melihat, dan kita meraba. Ini 3 sudah melampaui Gerika sama Ibrani. Ini 3 sudah mengintegrasikan seluruhnya, ditambah dengan karena inkarnasi menjadikan Allah berada di tengah-tengah kita, yang kita bisa pegang. Ini kelebihan yang tidak pernah ada di sejarah. Saudara-saudara sekalian, orang kafir pegang patungnya, tapi patungnya no life. Orang filsafat mikir sesuatu, no truth. Bukan sesuatu realita, hanya spekulatif, imajinatif. Dan orang-orang melihat alam semesta, ini yang dicipta, tapi tidak menemukan sang pencipta. Orang Ibrani mendengar, tapi sudah mendengar mereka tidak meraba, karena belum datang Yesus Kristus. Jadi kalimat ini bagi saya kalimat yang begitu buka pintu masuk ke dalam satu surat, satu pengertian firman yang luar biasa. Saudara-saudara, hari ini saya mungkin tidak lama lagi saya berhenti, karena ini bagian 4, perlu 4 kali untuk menjelaskan. Dan saya tidak suka kalau saudara hanya mendengar. Silakan baca komentari sebanyak mungkin, lalu engkau kembali lagi mendengar. Engkau menemukan kekayaan luar biasa yang Tuhan berikan di dalam firman yang sudah dituliskan kepada kita. Lalu dia mengatakan, kami yang sudah melihat,
Kami yang sudah mendengar, kami yang sudah meraba, sekarang kami beritakan ini kepada kamu, yaitu hidup di dalam firman. Kamu dapat berita ini. Ini istilah berita di sini ada pengertian yang we convey to you. Kita salurkan kepada kamu. Jadi bukan hanya berita pakai mulut, tapi salurkan. Nah, saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan istilah melihat dengan mata sendiri di dalam bahasa Grekanya bukan pakai istilah biasa lihat, bukan see, tapi adalah melotot, meneliti dan mengamati. Itu istilah khusus yang dipakai di sini. Jadi di sini berarti Yohanes waktu dia memberitakan firman, dia bukan memfirmankan sesuatu yang dia ambil kutipan dari buku. Dia bukan menerima mengabarkan sesuatu dari pengetahuan yang dia dengar. Dia memberitakan sesuatu yang dia sendiri mengamati dengan mata yang melotot, yang betul-betul memperhatikan teliti sekali. Di dalam bahasa Inggris boleh diterjemahkan menjadi gaze, bukan see, bukan look, tapi gaze, yaitu melihat dengan sungguh-sungguh mengamati, memperhatikan sampai telitinya. Saudara-saudara, orang yang tidak ngerti seni lihat, oh patungnya. Orang yang mengerti mulai memberikan penjelasan. Coba lihat matanya. Kenapa dia punya mata? Kedua butir ini jaraknya beda sedikit. Karena dia sedang melihat kira-kira 3 kilometer di belakang. Nah, pelukis bedanya di situ. Pelukis yang mau melukis matanya sedang lihat jauh, sama lihat dekat. Dia itu kedua butir jaraknya itu dia bisa bikin sampai betul-betul tepat. Nah, itu kalau engkau memperhatikan, mempelajari seni rupa, engkau mengerti proporsi dan sebagainya, engkau akan melihat, wah ini lain. Ini Michelangelo, dia punya bentuk begini, belum pernah ada di dalam sebelumnya. Jadi selama ribu-ribu tahun itu postur manusia yang begini, twistnya ke sini, kakinya begini, itu tidak ada. 300 lebih 80 daripada figur yang ditulis di dalam Vatikan, yaitu museum di Sistine Chapel. Dan ada satu postur yang berbeda yang lain. Dan banyak yang tidak pernah ditemukan sebelum sejarah. Nah, ini genius betul-betul besar. Waktu engkau melihat, engkau lihatnya lain sama orang lain. Orang dengan musik juga sama. Yang tidak ngerti musik, sudahlah jangan terlalu keras, biar situ sudah lain, itu musik background saja. Tapi yang sendiri musik tidak bisa tuh. Dia mau tahu ini drumnya keluar kapan, ini timpannya kapan, ini kenapa mendadak menjadi kecil, mendadak menjadi keras. Ini dia menemukan karena dia menyelidiki. Sudah demikian membaca Alkitab. Oh, saya sudah baca berapa kali. Saya ingin membaca dan menemukan bedanya ini apa dengan Upanishad, bedanya apa dengan kitab Buddha, bedanya apa dengan Konfusianisme. Kalau engkau menyelidiki, engkau lain. Nah, ini caranya istilah itu dipakai. We gaze on him. We see him personally. We see very carefully and we pay attention to his existence and his attendance in the midst of human being. Nah, ini namanya gaze. Jadi dia mengatakan, kami sekarang memberitakan sesuatu. Memberitakan apa? Memberitakan Injil. Beritakan Injil siapa? Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Firman. Siapa dia? Firman hidup yang ada pada mula. Berarti the historical Jesus is an eternal God. Yesus di dalam sejarah yang muncul 33 tahun setengah adalah Allah yang kekal. Adalah Allah yang ada pada diri sendiri. Maka yang mengatakan I am who I am juga adalah yang datang ke Bethlehem, yang dibesarkan di Nazaret, yang berada di Galilea dan mengatakan I am the truth, I am the way, I am the life. Setiap kali kalimat ketiga muncul itu satu loncatan, satu suprasphere yang tidak ada pada yang lain. Kamu melihat, orang Greka juga melihat kan? Kamu mendengar, orang Ibrani juga mendengar kan? Kami meraba, tidak ada dua-duanya. Kalimat ketiga keluar selalu menerobos dimensi yang lain dan memberikan kepada kita satu keajaiban iman kekristenan. Saudara bukan datang sini mendengar saja. Saudara bukan hanya beli buku, membaca atau melihat di luar saja. Kalau kita bangunkan gedung gereja, itu hanya untuk dilihat. Itu tidak penting. Berkat Tuhan untuk gereja yang paling kecil adalah gereja besar. Berkat Tuhan untuk gereja yang paling besar adalah memberikan Roh Kudus untuk mengerti firman-Nya, untuk datang kepada Kristus dan beriman di dalam Yesus Kristus menuju pengharapan yang kekal, lalu mendapatkan cinta kasih,
untuk memberkati dunia yang masih hidup di dalam kegelapan dan dosa. Saudara-saudara, di sini katakan we see, we hear. Kita sudah melihat, kita sudah mendengar. Cukup? Tidak. Kita pernah meraba. Siapa itu? Yesus yang berdaging. Kenapa Yohanes mengatakan kalimat ini? Karena dia adalah murid yang paling dekat Yesus. Saudara, murid yang paling dekat Yesus. Sehingga pada waktu Yesus mau ditangkap, hanya muncul 2 orang. Satu Petrus mengikut Tuhan jauh-jauh. Satu lagi Yohanes mengikut Tuhan dekat-dekat. Ini bedanya kedua orang ini. Petrus mencintai Tuhan. Petrus mempunyai posisi, mempunyai teologi, mempunyai pengertian. Dan dia adalah orang menyatakan konfesi kristologi pertama di sejarah. You are the Christ. You are the Son of the living God. Karena konfesi itu sudah keluar dari mulut seseorang yang berdaging. Baru Yesus mengatakan, I'm going to build my church on this rock. Baru wahyu. Gereja akan didirikan itu keluar dari mulut Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara sekalian, tentang Yohanes, dia tidak mempunyai kepemimpinan seperti Petrus. Dia tidak mempunyai keberanian seperti Petrus. Tapi dia mempunyai suatu pengamatan yang paling intim dengan Yesus Kristus. Maka Alkitab mengatakan pada waktu Yesus melakukan perjamuan suci untuk perpisahan itu, Yohanes meletakkan kepalanya di dalam seperti pangkuan Yesus. Dia masuk di situ. Saya bisa membayangkan dia ketakutan kalau ada satu kalimat yang penting sekali dari Yesus yang tak pernah dia dengar. Saudara-saudara, ada orang yang ikut kebaktian 1 bulan 1 kali, ada yang 1 tahun 1 kali. Tahu tidak berapa banyak firman Tuhan yang penting sudah kau lalaikan? Itulah kerugian yang belum pernah kau hitung. Yang kau hitung cuma uang dipinjam dan kembali. Berapa banyak uang yang rugi kamu tahu. Kamu terlalu peka kerugian daripada materi. Kamu tidak peka kerugian rohanimu. Saudara, Thomas 1 kali tidak hadir. Kali itu Yesus nyatakan diri dengan tubuh kebangkitan. Dan dia tidak berkat melihat. Kecuali Tuhan memberikan kesempatan kepada dia lagi. Saudara-saudara sekalian, Yohanes begitu intim menurunkan kepalanya, taruh di dalam pangkuan. Karena apa? Sudah kalimat yang paling lembut, yang paling suara kecil pun didengar oleh dia. Dia perlu dekat untuk mendengar. Dan dia mengatakan, dengan mata kami mengamati sendiri, dengan telinga kami mendengar sendiri, dan dengan tangan kami meraba sendiri. Sekarang kami memberitakan Injil itu kepada kamu. Beranikah engkau mengatakan pada pendengarmu, aku sekarang memberitakan firman kepadamu, memperkenalkan Kristus kepadamu, karena aku sendiri melihat dia, aku sendiri mendengar dia, aku sendiri menjamah dia. Mengapa saya minta mahasiswa mesti menginjili? Biarpun engkau tidak setuju saya tidak akan bertobat, karena ini kebenaran. Mereka yang pernah menginjili satu persatu, besok kalau mereka menjadi pendeta, kuasanya lain. Lain dengan mereka yang hanya baca buku, pintar lulus, lalu mereka khotbah berdasarkan semua organisasi yang baik di dalam khotbahnya. Saya tahu, saya sudah 48 tahun setengah menjadi hamba Tuhan. Saya sudah melatih lebih banyak 1.700 pendeta. Tapi saya mengetahui satu hal, mereka yang betul-betul menginjili, menangisi sama membuat orang bertobat, mereka mempunyai kuasa lain sama mereka yang hanya baca buku lalu khotbah. Tidak ada taranya, tidak ada bandingnya, tidak bisa diganti. The only thing you have to do it yourself, to know God personally. Ini yang dikatakan oleh Kierkegaard, subjective truth. You experience it yourself. Saudara-saudara, apakah saudara menerima Tuhan dan menerima hidup yang terkandung di dalam firman, bukan pengetahuan di dalam firman? Dan saya harap ini menurunkan dari para Yohanes dan menjadi sesuatu tradisi baru, menjadi satu kuasa revolusi untuk merubah seluruh kekristenan di dunia, bukan hanya di Jakarta saja. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Yohanes telah memberitakan kepada kami hal-hal yang begitu penting dan membawa kami kembali digugahkan bahwa firman yang hidup, firman yang kekal, firman yang turun ke dalam dunia, firman yang inkarnasi adalah firman yang diberitakan dari zaman ke zaman. Beri kekuatan kepada kami untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan Allah. Dengar doa kami di dalam Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.